Dia sudah tahu. Sudah tahu. Nah, sudah tahu. Sudah tahu. Sudah tahu. Baru saya tahu. Kalau misalnya di tempat kemarin ya baru saya. Iya. Tahu akan ada pemilihan lewat lift, jadi dia nggak baca sebelumnya. Cuma ada pemilihan yang dia cowok. Kalau nggak salah ya, yang satu itu Ibu Ani, yang kedua itu maju lagi sebagai Prof. Dan yang ketiga itu dosen kesukaan saya, dosen humanitar, Pak Joko Setiono. Sebetulnya ini sudah menjadi pengetahuan umum dari masyarakat itu sendiri, di mana di tempat informasi publik itu sudah ditempeli tentang brosur ketiga calon tersebut. Ada Dr. Ani Purwanti, kemudian ada Prof. Yos Johan Utama, kemudian ada juga Dr. Joko Setiono tersebut. Dekan itu lebih bisa membawa kita, membawa mahasiswa ke dalam program-program yang lebih bermanfaat. Terus juga kita sebagai mahasiswa ini, semua program kita tuh didukung dari dekanat, dukung muda semuanya, dan dilancarkan. Terus mereka juga mensupport kita dalam bentuk mau jadi juri atau bicara, kita semuanya dukung muda. Terus anggaran juga lebih disejahterakan, dosen-dosennya juga ngajarnya lebih enak. Mengenai harapan pimpinan ke depan fakultas itu, pertama bisa memberikan, mengayomi untuk semua kepentingan baik dosen, karyawan maupun seluruh tenaga yang ada. Lebih-lebih bisa meningkatkan kesejahteraan untuk semua, kan gitu kan. Dan ini sangat penting sekali kaitannya dengan perubahan-perubahan dari aturan yang ada. Jadi ke depan itu harus ada ketegasan aturan tersebut, karena kita kan fakultas hukum ya. Jadi ada semacam aturan-aturan yang tidak gonta-ganti, tidak pelin-pelan, sehingga bikin bingung. Akhirnya dalam sistem kinerja baik dari dosen atau yang lainnya malah menjadi kacau. Jadi ada kejelasan, ada peningkatan kesejahteraan, dan ada peningkatan mengenai berkaitan dengan persoalan pelayanan dan mutu pendidikan. Sebenarnya cuma dua. Yang pertama itu soal perizinan. Ini sampai sekarang masih belum jelas. 70% itu dipakai untuk sakit juga atau untuk dinas, seperti misalnya kita pergi ke universitas lain untuk mewakili Undip ini, atau memang 70% itu hanya untuk yang bolos saja. Nah, kedua ini yang paling sensitif menurut saya itu yaitu dana untuk organisasi itu sendiri, seperti yang sering dilakukan rapat senat itu, sering rapat anggaran itu dananya ada yang apa ya, bisa dibilang kabur gitu. Kayak misalnya yang hasil dari rektorat ke sini, tapi dari PD2 ini lari ke rektor, itu uangnya nggak balik-balik. Mungkin dari fakultas ini pengembangan SDM-nya lebih di mutunya lebih ditingkatkan lagi gitu, untuk SDM-nya. Bu, bagaimana harapan Ibu untuk dekan yang akan datang nanti, Bu? Dekan yang akan datang, Ibu pengennya yang beragama Islam dan taat beribadah. Terus yang kedua, mau mengerti dan memahami kebutuhan, keinginan mahasiswa, dosen, dan seluruh karyawan yang ada di Fakultas Hukum ini. Terus kemudian dekan itu juga tidak memihak, ataupun artinya tidak subjektif dalam melakukan penilaian dan menentukan kebijakan. Apapun kebijakan yang diambil itu tidak ada unsur subjektifnya. Terus kemudian mampu memberikan solusi terbaik, artinya bisa menenangkan suasana dalam menghadapi masalah-masalah kemahasiswaan. Terus dosen ataupun karyawan itu selalu memberikan solusi yang terbaik bagi kemajuan Fakultas Hukum. Terus Ibu pengen juga
seorang dekan itu bisa membudayakan rasa saling menghormati antar sivitas akademika tanpa melihat peran dari seseorang. Jadi siapapun orangnya itu semuanya kan memiliki peran yang sama dibutuhkan oleh Fakultas Hukum. Jadi sekecil apapun peran seseorang tetap harus dihormati. Kemudian yang terakhir, mampu meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh mahasiswa, dosen, dan karyawan. Itu saja harapan Ibu. Yang penting pokoknya jangan lupa beragama Islam dan taat beribadah. Nah itu penting, kalau itu satu tuh biasanya lain-lainnya mudah-mudahan juga mudah untuk dilakukan. Semoga ini ya mereka dari rekan-rekan sebelumnya seperti melihatlah bagaimana kebutuhan mahasiswa. Misalnya kan banyak siswa yang berdampak positif tapi dibuat di golongan yang atas. Sebenarnya tetap dilihat seperti yang kita terlihat kemarin di berbagai UKT yang dibuat di kanan itu yang bisa tidak UKT itu menurut saya hal yang sangat memalukan lah istilahnya kayak gitu, dan menyiksa kita kecil yang mau sekolah. Lebih keras sekali sih begitu kehidupannya. Banyak siswa pesan saya untuk dekan selanjutnya, semoga nanti yang terpilih siapapun itu menjadi sosok dekan yang jujur, amanah, dan bijaksana dalam segala hal keputusan yang dibuatnya, dan semoga kedepannya semakin lebih baik. Nah, tentu saja ini sebagai Ketua Bagian Hukum Internasional ya tentunya mengharapkan figur dekan yang akan datang itu yang tentu saja mampu melaksanakan tridharma perguruan tinggi, ya, dalam artian bisa memanage dan mengelola, ya, melaksanakan dengan tentu saja dengan kepemimpinannya untuk melakukan pendidikan di bidang pendidikan, kemudian penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat dengan lebih baik lagi, dan juga dengan bisa memanage anak buahnya, melakukan koordinasi dengan pembantu-pembantu dekannya dengan lebih baik lagi. Bisa membuat menjadi lebih baik, terutama di Indonesia bisa lebih baik dari fakultas yang lain. Kebutuhan informasi mahasiswa ini semakin intens sehingga kami ingin merangkul semua media untuk memenuhi kebutuhan informasi para mahasiswa Fakultas Hukum.